Chapter 1306. Bang bang bang. Energi yang kuat beriak di langit seperti guntur yang teredam, beresonansi di atas Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang berlumuran darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat ini dan kebutuhan untuk melakukan tugas yang menakutkan sudah cukup untuk melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiao Yan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari ketahanannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata He Qing dengan cemas menatap Xiao Yan yang kusut. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiao Yan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah rileks bahkan sedikit pun. Melanjutkan seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kau minta padaku, He Qing dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang bangga seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiao Yan. Bang! Suara He Qing baru saja terdengar saat suara yang mengguncang bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Haha, sebenarnya ada di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah pria yang mengenakan baju besi emas tua. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. Komandan keempat dari pasukan armor naga, Xia Sa. He Qing sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan lambaian lembut tangannya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Xia Sa ini. He Qing, hihi, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Xia Sa melihat He Qing berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar maju dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi He Qing tenggelam saat dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. He Qing, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Xia Sa tertawa keras. Tubuhnya berkedip dan muncul sekitar selusin meter di depan He Qing. Mereka saling memandang. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan mengalir dengan tenang. Kami harus melihat apakah Anda, Xia Sa, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi He Qing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melontarkan pukulan kejam. Garis hitam pekat segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Xia Sa. Huff! Xia Sa juga mendengus dingin saat melihat serangan He Qing. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan garis hitam gelap. Bang! Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Xia Sa bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping He Qing dengan gaya seperti hantu. Serangan seperti badai yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. He Qing tertawa terbahak-bahak saat menghadapi serangan Xia Sa. Dia mengeluarkan tawa dingin itu dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan langsung dengan Xia Sa. Bang bang bang. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit.
Setiap kali tinju bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sunyi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertengkar. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun meskipun demikian. Bang! Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam gelap selebar 100 kaki. Kedua tokoh pertempuran ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Ini benar-benar tak terduga, saat ini Anda juga telah maju ke kelas Banseng, langkah kaki Men Yan terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan yang sia-sia. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut sedang bekerja sama. Tidak ada cara bagi Anda semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Men Yan perlahan. Jika sesepuh Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara tetua pertama dan tetua kedua sedang melakukan retret yang dalam, lupakan tentang Anda, bahkan 3 Raja Naga Besar tidak akan berani datang ke sini. Zuli dengan dingin tertawa. Haha, Zuli, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya, jika. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba dikirim dari ruang kosong. Ekspresi Zuli langsung menjadi jelek saat tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul ia. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat muncul di langit di atas Pulau Naga, gelombang demi gelombang angin yang deras bisa terdengar. Sepertinya saya terlambat. Namun, saya beruntung tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum saat berbicara. King Yan. Hati Zuli benar-benar tenggelam saat melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga Besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim 1 Banseng dan 2 ahli di puncak kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar berniat membawa Ziyan dengan segala cara. Orang tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah suram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, Penatua Men Yan, Anda akan memblokir Zuli. Aku yang dulu secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu. King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Men Yan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Men Yan menari, memotong udara untuk bergegas menuju Zuli. Bajingan! Zuli sangat marah. Setelah diblokir oleh Men Yan, Doki yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Zuli dengan kejam bergegas menuju Men Yan. Sementara Zuli diblokir oleh Men Yan, lelaki tua bernama King Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan ya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Namun, tekanan garis keturunannya sudah memberiku petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak,
dan dia baru saja akan menyerang ketika sesosok melintas dan muncul dari jarak dekat di depannya. Sosok itu adalah Taijian Zunze. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap Qing Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Anda mencari kematian. Qing Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat Taijian Zunze menghalangi dia. Dengan kekuatannya di puncak kelas Douzun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Taijian Zunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Taijian Zunze dengan gaya seperti kilat. Ekspresi Taijian Zunze tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan Qing Yan. Dia mengangkat pedang besarnya ke atas dan segera memotongnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Taijian Zunze segera menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara "ci" saat itu mengalir dari ujung pedangnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan badai itu. Bang! Keduanya terdiam karena tabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan melonjak keluar. Grup, pedang cahaya berada di atas badai. Taijian Zunze yang berwajah lelah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Sudut mulut Qing Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah gelombang tangannya untuk mengalahkan Taijian Zunze. Seseorang dari kekuatan Taijian Zunze berani menunjukkan dirinya sendiri. Dia benar-benar mencari kematian. Bocah, hentikan apimu. Qing Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Taijian Zunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang berlumuran darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah kaki Qing Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima tanggapan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Doki melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan Qing Yan menghancurkan dengan keras, mata yang tertutup rapat dari gadis di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga Qing Yan. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut pun, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai pembayaran. Chapter 1307. Tangisan sedingin es yang bergema di samping telinga Qing Yan tidak nyaring, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tolak. Tekanan semacam ini berasal dari jiwa dan garis keturunannya. Garis keturunan bangsawan yang matang. Petik 2. Pucat muncul di wajah Qing Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik ke belakang secara eksplosif. Sementara sosok Qing Yan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh Qing Yan. Bang! Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh Qing Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Saat Qing Yan dikirim terbang, Siesa dan para ahli lainnya, yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi, mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan mata mereka melihat ke kuali besar, yang dikelilingi oleh nyala api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa membantu tetapi berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini.
Garis keturunan bangsawan sejati telah dibangkitkan. Mata Hei King melihat ke kuali besar saat dia bergumam kegirangan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar perlahan-lahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah itu. Mereka tampak seperti hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya tersebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mereka tampak misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu keemasan ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Ziyan saat ini tidak lagi memiliki penampilan seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi wanita dewasa, yang penampilan cantiknya bisa membawa bencana ke suatu negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Ziyan. Mata mereka berkumpul di belakangnya. Sepasang sayap emas ungu sepanjang 10 kaki dengan lembut dikepakkan. Angin tercipta dan suara guntur dipancarkan samar-samar saat sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix surgawi tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei King semakin padat saat dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Ziyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Siasa, King Yan, dan ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota dari Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga Besar untuk waktu yang lama, mereka tidak bertingkah seperti Hei King dan yang lainnya meski telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Siasa, King Yan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Hei King tiba-tiba menoleh dan dengan marah berteriak pada kelompok King Yan. King Yan dan Siasa tertawa kecil saat mendengar jeritan marah Hei King. Darah mereka benar-benar ditekan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 Raja Naga Besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bajingan. Hei King sangat marah saat melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Ziyan, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang berlumuran darah dan tangannya yang kaku, mata ungu emasnya, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu itu sulit bagimu. Tangan Ziyan dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan yang kaya terwujud dari tubuh Ziyan. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tubuhnya terbungkus oleh cahaya ungu keemasan. Mata Xiao Yan yang tertutup darah perlahan ditutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat usaha adik kecil yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas ke depan dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Aye, aku tahu. Ziyan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah bertransformasi ke bentuknya saat ini, nampaknya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya.
Rasa dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia istirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Ziyan menyerahkan Xiao Yan, yang masih ditutupi oleh cahaya ungu keemasan, dan memberi perintah. Dimengerti. Hei King buru-buru mendukung Xiao Yan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan di pelukannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiao Yan mundur, mata ungu keemasan Ziyan melayang di sekitar Pulau Naga kuno, yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosok cantiknya segera muncul tinggi di langit, tampak seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga besar. Itu adalah Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di dalam Pulau Naga kuno terhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar tercengang. Saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini, mata Menyan kaget saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, del. Di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu keemasan. Dalam sekejap, dia sekali lagi kembali ke penampilan pria tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Zuli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno. Bang, bang, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung berlutut dengan hormat dan tulus pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah Kaisar Naga, yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan mereka yang diwarisi dan iman jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 Raja Naga besar tidak masalah. Dengan kemunculan Kaisar Naga, 3 Raja Naga besar benar-benar akan panik. Menyan dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya ke sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Menyan sama seriusnya saat bertukar pandang dengan Siasa. Anggota suku biasa dari suku naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau, pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan prestise yang tidak bisa ditahan perlahan turun dari langit yang jauh. Menyan dan Xiao tertawa getir saat mendengar kata-kata ini. Menyan menoleh untuk melihat Zuli. Dia dengan lembut berkata, kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. Ketiga Raja Naga besar itu semuanya dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga yang agung untuk menyatukan suku naga kuno.
Men Yan berhenti lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Setelah kamu kembali, beritahu 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan di dalamnya. Sosok yang ditutupi oleh cahaya ungu keemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Men Yan tanpa sadar gemetar saat kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku Naga Void kuno segera. Kaisar Naga baru yang hebat ini marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 Raja Naga besar. Kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia. Chapter 1308. Sebuah kesadaran kabur melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu keemasan akhirnya menjadi redup. Aura esnya pun melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu keemasan, kesadaran kabur memancarkan kesejukan samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari tersebar ke dalam ruangan yang luas. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam berbaring di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari sosok itu tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan sedikit kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah. Xiao Yan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia harus memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Ziyan, dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga kuno telah diserang. Ziyan. Xiao Yan terkejut saat mengingat Ziyan. Telapak tangannya menempel di tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara berderit. Tempat tidur yang keras itu dengan paksa diubah menjadi debu. Dia sesaat menjadi tertegun. Dia melihat tangannya dengan sikap kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya sepertinya tiba-tiba melonjak. Ini apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sekilas, itu tampak seperti logam, membuat orang berpikir bahwa itu sangat keras. Berderak. Sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan pada tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. 2 sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa, "Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya terbangun." Tetua Zuli. Xiao Yan buru-buru bangun saat melihat lelaki tua itu masuk ke ruangan dengan Hei King di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. "Haha, teman kecil Xiao Yan tidak perlu sesopan ini. Anda telah membantu klan naga Void kuno kami dengan sangat baik. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu." Penatua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa. Ziyan telah berhasil. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. "Iya." Zuli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. "Di mana Ziyan?" Mata Xiao Yan menyapu saat dia bertanya dengan cara tertegun. Kaisar Naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan retret. Sepertinya retret kali ini akan cukup lama. Penatua Zuli tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuh saya.
Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan sedikit ragu. Haha, apakah teman kecil Xiaoyan menemukannya? Tetua Zuli tersenyum dan melanjutkan, ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang Agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arus Anda tidak boleh kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Dozun. Kejutan melintas di mata Xiaoyan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan Dragon Phoenix tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat apa yang akan terjadi, Penatua Zuli berbicara dengan cara yang misterius. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiaoyan, tampak seperti baju besi. Mereka sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian sisik naga. Ini adalah keterampilan pertahanan yang dimiliki suku naga Void kuno. Namun, pakaian sisik nagamu tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah Dragon Phoenix Ancient Armor tingkat tinggi. Penatua Zuli tersenyum sambil mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiaoyan. Hihi, armor kuno Phoenix naga ini bagus sekali. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun Hall of Souls ke-9. Hei King tertawa. Nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno Phoenix naga ini dari buku-buku kuno yang hanya dimiliki oleh anggota naga Void kuno. Kejutan di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang barang bagus. Xiaoyan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 tingkat karena armor kuno Phoenix naga ini. Serangan di bawah serangan bintang 6 Dozun tidak dapat menyebabkan dia terluka. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno Phoenix naga ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya, Penatua Zuli tertawa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu keemasan dengan cepat kembali di bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi Dragon Phoenix Ancient Armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiaoyan secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Benar, di mana King Lin? Setelah bermain dengan Dragon Phoenix Armor ini sebentar, Xiaoyan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti. Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh, ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak disangka bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga ular 3 giok hijau.
Karena gadis kecil itu adalah temanmu, dengan sendirinya kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, membiarkannya dimurnikan dan diserap. Zuli tersenyum sambil memberikan penjelasan, oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qinling hanyalah satu bintang Douzun. Namun, dia mampu bertarung dengan Douzun bintang 6 setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia mampu memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, menjadi bintang 5 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melonjak setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular 3 giok hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, saya akan bisa membantu. Sejak Qinglin masih berlatih, secara alami tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendiri. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, Anda secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi dalam retretnya. Tak satu pun dari kami yang berani meremehkan Anda sedikit pun. Setelah kemunculannya, aku yang dulu mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan, yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat saat suku naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan Kaisar Naga yang Agung muncul sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali. Zuli membelai janggutnya dan tertawa. Setelah orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali 3 Raja Naga besar tiba. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan naga Void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi terakhir. Betul sekali. Penatua Zuli, bolehkah saya tahu jika ada tempat di dalam ruang kosong tempat petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir wayang langit-langit bisa diperbaiki. Pil lightning hanya bisa ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8, yang agak terlalu merepotkan. Pil lightning tidak akan melakukannya. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Namun kilat seperti itu sangat jarang di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat memberikan wayang langit dengan energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah dunia lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Zuli sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao Yan yang ceria. Memang ada tempat di dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul. Chapter 1309. Swoosh. Bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat.
Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiao Yan. Naga void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak begitu mulus bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek elit Douzun menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiao Yan, kita harus bisa mencapai Void Lightning Pool yang disebutkan oleh tetua ketiga. Selama waktu Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada suara itu secara mengejutkan berasal dari Hei King. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut Void Lightning Pool adalah tempat petir berkumpul menurut Penatua Zuli. Ada rumor yang mengatakan bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya tempat itu cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, Penatua Zuli tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di akhir kehampaan. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung dari ruang kosong itu mulai membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan keras yang terwujud di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiao Yan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat. Guntur bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Mendesis. Xiao Yan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam telaga itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu diisi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kuatnya kekuatan petir. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini lama kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki wayang langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis yang tersisa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit.
Ini setara dengan 11 Elite Dow Jones. Barisan ini sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika terjadi sesuatu. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara dengan Hei King sambil menyeringai. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah tak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda." Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh Penatua Zhu Li pada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan senyuman dan anggukan terakhir. Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guyuran. Saat Xiao Yan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi daya ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir yang menyerang Xiao Yan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak menimbulkan kerusuhan karena masuknya dia, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya dia berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, secara samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang sebagian hadir. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan api surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul, dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang langit-langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit yang mendalam, cepat atau lambat Anda harus membayar utang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong wayang langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang bang bang. Wayang langit baru saja terbang saat petir yang merembes sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka setan langit dengan cara yang kejam. Namun,
Petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh boneka setan langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka diiringi dengan suara gemuruh yang melanda wayang langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari wayang langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang sebenarnya. Karenanya, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiaoyan masih cukup puas dengannya. Jika dia memperbaiki pil untuk menarik pil lightnings untuk menyembuhkan wayang langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang langit-langit kemungkinan besar bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiaoyan menjilat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam mata hitam gelapnya. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit asli, dia bertanya-tanya seperti apa tingkat yang akan dibentuk boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan yang melapiskan. Hati Xiaoyan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Chapter 1310. Petir meraung liar di dalam dunia perak cerah seperti naga raksasa. Guntur bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk melingkar dengan Xiaoyan di tengah. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menghantam 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka-boneka itu bergerak sedikitpun. Sebaliknya, warna wayang menjadi lebih cerah. Sambaran petir di dunia monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir berisi energi yang kaya yang diisi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Jenis energi ini adalah sesuatu yang tidak akan berani diserap oleh Dozun. Biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiaoyan. Setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi doki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat dia menutup matanya dan berlatih, Xiaoyan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan doki di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa secara samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 Dozun. Menelan api tulang dingin telah memungkinkan Xiaoyan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan dokinya ketika dia membantu Ziyan memperbaiki kristal naga Phoenix mirip dengan setengah tahun konsumsi normal.
menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang tersisa di tubuhnya oleh Ziyan. Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti dari belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada wayang langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Ini adalah... Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat wayang langit-langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau wayang langit. Sebaliknya, itu adalah kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada wayang langit-langit. Dia merenung sejenak sebelum dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena keterbatasan bahan, wayang langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang dia perbaiki secara pribadi. Sungguh disesalkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Dozong. Pakar semacam ini tampaknya tidak dapat dicapai di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah tingkat biasa. Dengan ramuan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Dozun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan wayang langit, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai menampakkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami bahwa setelah bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Doseng. Mengingat penglihatan seorang elit Doseng, bahan-bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batasan dari boneka-boneka ini. Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Dozun kemungkinan besar adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan seorang elit Doseng, hal mesum seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat itu? Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir. Bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di boneka setan bumi meningkat, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekitar tubuhnya. Teguklah. Suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun saat dihadapkan dengan energi liar dan kekerasan ini.
Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir dengan liar ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir masuk, pusaran petir seluas 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang bang. Pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh petir yang terang benderang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, itu berhenti tiba-tiba. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiaoyan memasuki kulitnya di tengah suara, berderak. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya bergerak-gerak setelah pusaran dan petir menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiaoyan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Petir itu secara eksplosif melesat seperti naga raksasa. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiaoyan dan dihembuskan. Pada saat ini, samar-samar masih mungkin untuk melihat beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka bahwa dia berhasil maju dalam kolam petir. Tempat ini sungguh merupakan tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiaoyan adalah Douzun bintang 5, dia harus bisa mencapai kekuatan level bintang ke-7 jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiaoyan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan Douzun bintang 7. Jika aku bertemu Tianzun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan tajam berkedip di mata Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini, benar-benar hari yang baik. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku merasa salah? Xiaoyan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiaoyan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan itu langsung musnah dimanapun angin ini bertiup. Angin yang menakutkan. Rambut di seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat dia merasakan angin yang tak terlihat ini. Sementara kulit di kepala Xiaoyan terasa mati rasa, sangat mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir raksasa hitam pekat yang mendinginkan hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.